Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Zinedine Zidane membuat kejutan pada duel Real Madrid versus Getafe pada laga tunda pekan ke-1 La Liga Spanyol 2020-2021, Rabu 10 Februari 2021. Madrid menang 2-0 dengan formasi dadakan 3-4-3. Ya, formasi ini tidak biasa untuk Los Blancos. Trio back sentral diisi Rafael Varane, Nacho, dan Ferland Mendy. Lalu ada Marcelo dan Marvin sebagai wingback sisi kiri dan kanan. Hasilnya cukup memuaskan. Real Madrid bisa menguasai lini tengah dan mengontrol pertandingan. 2 gol pun tercipta di pertengahan babak kedua dari Karim Benzema dan Ferland Mendy. Meski formasi 3-4-3 ini terbukti ampuh, Zidane mengungkapkannya bahwa rencana ini terbilang dadakan sebelum pertandingan. Madrid tengah dilanda krisis pemain besar-besaran. Hanya 13 pemain inti yang tersedia, sisanya dihantam cedera. Karena itulah Zidane harus memutar otak dan kali ini muncul dengan rencana 3-4-3. Mengutip Marca, Zidane mengungkapkan bahwa taktik itu terbilang minim persiapan dan untungnya performa Real Madrid cukup memuaskan. Kami tidak benar mempersiapkannya, tapi pada akhirnya kami meluangkan waktu sebelum pertandingan untuk mendiskusikannya dan mengaturnya, dan para pemain memahaminya dengan sangat baik. Dan hasilnya bagus, untuk ukuran formasi yang tidak biasa dimainkan dan justru tadi pertandingan yang bagus, buka Zidane. Kemenangan ini tak mengubah posisi Madrid di peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 46 poin dari 22 pertandingan. Los Blancos masih tertinggal cukup jauh dari Atletico Madrid yang punya tabungan 2 pertandingan. Meski begitu, Zidane yakin timnya masih percaya bisa juara musim ini. Tidak ada yang berubah. Kami hanya melakukan seperti biasanya. Masih ada 48 poin yang bisa diraih dan kami hanya perlu fokus pada diri sendiri. Kami perlu berjuang, terus bekerja keras dan tidak melihat laju tim-tim lain. Malam ini adalah kemenangan penting dan kemenangan beruntun. Kami membutuhkannya. Pungkasnya. Ferland Mendy terpilih menjadi pemain terbaik alias Man of the Match dari laga La Liga Spanyol 2020-2021 yang mempertemukan Real Madrid kontra Getafe. Real Madrid memenangi laga ini dengan skor 2-0. Usai bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Real Madrid akhirnya memastikan raihan poin penuh berkat gol yang dicetak Karim Benzema dan Ferland Mendy di babak kedua. Berkat hasil ini, Real Madrid naik ke peringkat kedua menggeser Barcelona dengan 46 poin. Sedangkan Getafe masih tertahan di peringkat ke-13 dengan 24 poin. Krisis pemain memaksa Zidane untuk mencari solusi dengan memainkan Ferland Mendy sebagai salah satu back dalam formasi 3 pemain bertahan. Terlepas dari posisi yang tidak biasa ini, Mendy menunjukkan performa impresif sepanjang pertandingan, termasuk mencetak gol kedua Los Blancos. Mendy mencatatkan akurasi umpan hingga 98%. Tak hanya itu, bek asal Prancis itu juga rajin membantu serangan dan 3 kali melakukan dribble sukses. Real Madrid biasanya menjadi salah satu klub yang paling aktif di bursa transfer pemain dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi keanehan terjadi dalam 2 edisi bursa transfer, yaitu musim panas 2020 dan musim dingin 2021. Real Madrid justru ramai-ramai melepas banyak pemain mereka ke berbagai tim sebagai pemain pinjaman dan dijual permanen. Terbaru Martin Odegaard yang dipinjamkan ke Arsenal dan Luka Jovic ke Eintracht Frankfurt. Sebelumnya ada juga nama Achraf Hakimi yang dijual ke Inter Milan dan James Rodriguez yang dilepas ke Everton. Brahim Diaz dan Takefusa Kubo pun dilepas untuk menjalani peminjaman ke klub lain. Namun di balik aktivitas pasif Real Madrid pada 2 edisi bursa transfer tersebut ada fakta tersembunyi. Pasalnya Real Madrid tengah merencanakan transfer besar pada musim panas 2021 yang akan datang. Bahkan rencana transfer tersebut ikut menyeret nama mega bintang Barcelona Lionel Messi. Hal itu disampaikan oleh Josep Pedrerol dari media Spanyol El Chiringuito. Pedrerol menyebutkan tujuan utama Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang adalah mendatangkan bintang PSG Kylian Mbappe. Akan tetapi rencana tersebut hanya akan terjadi jika Messi resmi bergabung dengan PSG. Hal itu dikarenakan PSG tidak akan mampu membayar 3 pemain bintang sekaligus, yakni Kylian Mbappe, Neymar, dan Messi. Tujuan utama Real Madrid musim depan adalah mendatangkan Mbappe, dan jika Messi bertahan di Barcelona, ini bisa jadi sangat sulit. Dengan PSG mungkin tidak mengizinkannya pergi. Satu-satunya pilihan PSG adalah tidak mampu membayar gaji 3 superstar seperti Messi, Mbappe, dan Neymar. Dan dalam hal itu Real Madrid akan mendapatkan Mbappe, tutur Pedrerol. Namun Pedrerol memprediksi Los Blancos tidak akan mau membayar sebesar 150 juta euro atau setara dengan 2,34 triliun rupiah untuk menyegel tanda tangan penyerang asal Prancis itu. Oleh karena itu, Real Madrid tidak akan mendatangkan Mbappe sampai Messi benar-benar dikonfirmasi akan bergabung dengan PSG. Florentino Perez tidak akan mengumpulkan jumlah yang konyol untuk Mbappe. Dia akan menunggu 1 tahun lagi dan berharap Mbappe tidak akan memperbarui dengan klub Paris. Mbappe ingin meninggalkan PSG musim ini dan lebih memilih pindah ke Real Madrid. Tetapi Real Madrid tidak akan mengajukan tawaran sampai masa depan Lionel Messi dikonfirmasi, ucap Pedrerol.
Meskipun tidak berhasil mendatangkan Mbappe, Pedrerol yakin Los Blancos akan mendatangkan pemain top lain. Pemain lain yang dimaksud adalah bintang Borussia Dortmund Erling Haaland. Real Madrid memang menjadi salah satu penggemar berat Erling Haaland sampai saat ini. Bahkan Real Madrid sebelumnya juga pernah mengajukan tawaran untuk Haaland saat masih berseragam RB Salzburg. Pedrerol pun yakin salah satu dari Haaland dan Mbappe akan menjadi pemain Real Madrid musim depan. Real Madrid yakin mereka akan merekrut pemain anyar pada akhir musim. Jika Mbappe tidak datang, maka mereka akan pindah ke Haaland. Salah satu dari mereka akan menjadi pemain Real Madrid musim depan, pungkas Pedrerol. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan sudah menerima kenyataan bahwa mereka akan kehilangan sang kapten Sergio Ramos di akhir musim nanti. Situasi Ramos di Real Madrid memang tengah pelik. Hingga kini bek berusia 34 tahun itu belum juga mau menyepakati proposal kontrak baru yang diajukan kubu Los Blancos. Jika situasi ini bertahan sampai akhir musim, maka Ramos pun bakal berstatus bebas kontrak dan bisa bergabung dengan klub manapun secara cuma-cuma. Kini seperti dilansir Kope, Real Madrid pun tampaknya sudah menyerah dalam usaha mereka merayu Sergio Ramos agar bersedia bertahan lebih lama lagi di Santiago Bernabeu. Real Madrid pun diyakini tidak akan lagi melayangkan tawaran kontrak baru terhadap Ramos, dan ikhlas jika mereka tak mendapatkan uang sepeser pun ketika Ramos hengkang nanti. Ramos sendiri diklaim sudah memberitahu pihak manajemen Real Madrid bahwa dirinya akan bermain di klub top Eropa lainnya pada musim depan. Sejak Januari kemarin, Ramos sudah memiliki kebebasan untuk menggelar negosiasi dengan klub lain dan bisa bergabung secara gratis pada musim panas nanti. Ramos diklaim tertarik bergabung dengan raksasa Premier League Manchester United. Terlepas dari adanya ketertarikan dari sejumlah klub lainnya, salah satunya PSG. Kendati usianya sudah tidak muda lagi, klub-klub besar jelas siap mengantri demi mendapatkan tanda tangannya. Sebab pengalaman serta kualitas Ramos dalam mengawal lini pertahanan sangat dibutuhkan. Kontribusi Zidane kepada Real Madrid dirasa sudah begitu besar, sehingga ex-pemain Los Blancos Ruben de la Red merasa kalau pria asal Prancis itu boleh dimaafkan kendati gagal menyumbangkan trofi selama 2 musim. Karir kepelatihan Zidane di Real Madrid mulai pada tahun 2016, usai dipromosikan dari tim Castilla untuk menggantikan Rafael Benitez. Sejak itu ia berhasil mempersembahkan total 11 gelar dari berbagai kompetisi. Saking pentingnya, Madrid harus sampai menunjuk Zidane kembali sebagai pelatih selang beberapa bulan setelah sang pelatih memutuskan cabut di tahun 2018. Trofi terakhir yang ia persembahkan datang dari La Liga musim kemarin. Sayangnya musim ini Real Madrid sepertinya harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka kemungkinan akan puasa gelar. Pasalnya mereka gagal menjuarai Supercopa de España, tersingkir dari Copa del Rey dan berada di posisi kedua La Liga Spanyol. Asa Real Madrid untuk menjuarai Liga Champions musim ini masih tetap ada. Kendati demikian, publik meragukan kans Karim Benzema dan kawan-kawan keluar sebagai juara karena performa tim belakangan ini sangat inkonsisten. Tidak heran kalau Zidane diurung isu pemecatan di sepanjang musim 2020-2021. De la Red yang pernah menjadi rekan setimnya waktu masih aktif bermain di Real Madrid sampai harus memberikan pembelaan. Dalam 5 tahun terakhir dia telah memenangkan 3 trofi Liga Champions dan 2 gelar La Liga. Pada akhirnya Anda punya kredit yang cukup untuk waktu panjang. Dia harusnya bisa bertahan selama 2 hingga 3 tahun tanpa mendapatkan apapun, katanya kepada Gol Internasional. De la Red merasa bahwa Real Madrid memang pantas untuk mengalami puasa gelar. Selain dikarenakan mereka harus kehilangan sejumlah pemain penting yang cedera, Real Madrid juga tidak merekrut pemain baru di musim panas lalu. Pandemi COVID-19 nampaknya benar-benar memukul Real Madrid secara telak. Hanya Martin Odegaard yang berhasil mereka datangkan di musim panas kemarin. Itu pun sang pemain terhitung pulang dari masa peminjamannya. Sialnya lagi, Odegaard yang menjadi satu-satunya pemain anyar Real Madrid di musim panas lalu telah meninggalkan Real Madrid. Ia kembali menjalani masa peminjaman bersama Arsenal hingga akhir musim 2020-2021. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Real Madrid. Juara bertahan La Liga itu dilaporkan akan menjual Rafael Varane di musim panas nanti. Varane sendiri merupakan salah satu bek utama Real Madrid. Pemain asal Prancis itu menjadi tandem yang tangguh bagi Sergio Ramos di jantung pertahanan El Real dalam beberapa tahun terakhir. Musim ini Varane menjadi sosok pembeda bagi Real Madrid. Seperti contoh pada akhir pekan lalu, ia sukses mencetak 2 gol sehingga Real Madrid menang dengan skor 2-1 melawan Huesca. Marca mengklaim bahwa kebersamaan Real Madrid dengan Varane berpotensi berakhir di musim panas nanti, karena Real Madrid berencana menjual Varane. Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid bersiap menjual Rafael Varane karena situasi kontrak sang bek. Kontrak Varane akan habis pada musim panas tahun 2022. Sejauh ini Varane tidak mengajukan tanda-tanda ingin memperpanjang kontraknya. Jadi Madrid memilih untuk menjual sang bek di musim panas nanti ketimbang melepasnya secara gratis tahun depan. Kabar Madrid ingin menjual Varane ini sudah sampai ke telinga Manchester United. Kubu MU dilaporkan tengah siaga 1. Mereka memberitakan siap menampung Varane di musim panas nanti. MU sudah lama mengincar jasa pemain timnas Prancis itu sehingga mereka akan mencoba menawar sang bek. MU dipastikan harus keluar uang cukup besar untuk mendatangkan Varane. Real Madrid kabarnya bersedia menjual Rafael Varane di angka 50 juta euro.
Kapten Real Madrid Sergio Ramos memberikan informasi terkini mengenai kondisinya. Ia menyebutkan bahwa proses operasinya berjalan lancar sehingga ia bisa pulih dengan lebih cepat. Ramos sudah absen dari skuad Real Madrid sejak pertengahan Januari kemarin. Sang bek absen karena mengalami cedera di bagian lututnya. Pada akhir pekan kemarin, Real Madrid mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Mereka mengkonfirmasi bahwa Ramos harus naik meja operasi untuk proses menyembuhkan cederanya. Ramos baru-baru ini memberikan kabar terbarunya usai mengalami operasi. "Halo semuanya, segalanya berjalan dengan sesuai rencana," ujar Ramos di media sosialnya. Menurut Ramos, ia terpaksa naik ke meja operasi. Ia menilai ini satu-satunya jalan agar cedera yang ia alami bisa lekas pulih. "Pada akhirnya saya harus menjalani operasi. Tidak ada yang menyukai situasi seperti ini. Namun saya beruntung segalanya berjalan dengan baik. Operasi adalah saran dari tim medis, dan saya tidak punya pilihan lain. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat senang dengan kondisi saya saat ini. Saya ingin berterima kasih kepada Dr. Leyes dan timnya yang telah memberikan perawatan yang luar biasa saat proses operasi ini," kata Ramos. Ramos pribadi berharap ia bisa segera pulih dari cedera. Ia sudah gatal ingin memperkuat lagi Real Madrid. "Pikiran saya saat ini ingin segera kembali ke lapangan. Saya sangat berterima kasih atas pesan-pesan dan dukungan yang diberikan kepada saya. Saya akan berupaya secepat mungkin kembali untuk membantu tim ini, karena perjalanan kami di musim ini masih panjang," ujarnya. Ramos sendiri diprediksi akan absen cukup lama untuk menyembuhkan operasi itu. Sang kapten diprediksi baru bisa membela Los Blancos pada bulan April 2021 mendatang.